wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa semangat sehat. Ini modal yang paling utama buat kita dalam rangka kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita yang ke depan semakin banyak. Pertama-tama yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan, terima kasih Pak Bupati. Kemudian pimpinan perangkat daerah Kabupaten TTS dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TTS, dan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar atau yang mewakili, mudah-mudahan sudah hadir. Kemudian Kepala Balai Karantina Pertanian, salah satu Kupang yang wakil, dan kemudian para camat yang hadir, terima kasih atas kehadirannya, dan kepala desa yang sudah hadir juga. Kemudian tidak lupa tim leader FAO ECTAC Indonesia yang mewakili Pak Rewan Koko, terima kasih dari FAO sudah hadir bersama kita. Dan tidak lupa yang saya banggakan ya, Bapak Ibu para calon kader siaga rakyat di 5 kecamatan di Kabupaten TTS berbahagia. Singkatnya, seluruh undangan yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa kumpul di ruangan ini dalam rangka kita mengadakan pembentukan kader siaga rapies atau disingkat Kasirah, yang insya Allah nanti kita akan gabung dia menjadi Kazizo ya. Kazizo itu jadi penyakit zoonosis ya. Kalau ini hanya rabies saja, nanti kita akan kembangkan semua penyakit-penyakit yang menular ke manusia dari hewan. Kita akan bentuk suatu kader ya, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini sebagai bentuk apresiasi ya atas tekad dan niat untuk penanggulangan rabies di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten TTS. Kami dari Direktorat Kesmafet ya, Kesehatan Masyarakat Veteriner bermaksud akan mengadakan kegiatan pembentukan dan bimbingan teknis kader siaga rabies di Kabupaten TTS itu di 5 kecamatan ya, yang masing-masing kecamatan diwakili oleh satu desa ya, sehingga nanti berjumlah 25 orang ya, sebagai pilot project yang nantinya diharapkan dapat direplikasi oleh Pemda NTT untuk pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi penyakit zoonosis, khususnya rabies yang ada di TTS ini. Pak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa rabies ini bukanlah suatu penyakit yang baru ya. Ini adalah penyakit yang sejak sudah 139, kalau di dunia sudah hampir 200 tahun ya, dan ini tidak juga dikatakan bisa kita berantas dengan baik ya, karena tidak fokus pada satu hewan yang bisa membawa penyakit itu, tapi ada beberapa hewan yang bisa membawanya. Dan di Indonesia yang pertama kali itu ada di Jawa Barat tahun 1884 ya. Jadi ini luar biasa, sehingga selalu kita katakan mari kita bersahabat dengan penyakit ini ya, bukan kita mau memberantas begitu saja, mungkin susah, tapi ya kita akan bersahabat bagaimana kita mengatur kehidupan masing-masing kita dan hewannya itu. Nah, penyakit rabies ini memiliki tingkat kefatalan yang tinggi ya, 98 sampai 100%. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan penanganan yang tepat ya, yaitu melalui penyuntikan SAR dan VAR ya. Dan kita sudah dengar di sini, dan bagaimana tata laksana gigitan yang harus disegerakan bagi korban gigitan hewan
penular rabies. Adapun untuk hewan itu dicegah melalui pelaksanaan vaksinasi rabies yang rutin, tapi dengan cakupan vaksin minimal 70%. Jadi kalau anjing kita ada 1000, ya paling tidak 700 ekor harus sudah divaksin. Ya, karena apa? Sifat penyakit ini kalau hewannya kena 14 hari kemudian hewan itu akan mati. Jadi kalau yang lain-lainnya itu supaya tidak kena, ya paling tidak 70% dari jumlah itu divaksin. Jadi nanti anjing yang kena rabies ini kalau gigit anjing yang lain, anjing yang tadi yang sudah divaksin, itu dia tidak akan tertular. Tapi hewan yang menggigit tadi itu maksimal 14 hari dia akan mati. Jadi sebenarnya paling gampang, ya, paling gampang. Jadi kita pertahankan diri kita, nanti hewan itu kena 14 hari pasti mati, pasti, ya pasti mati. Nah saat ini hanya ada 8 provinsi di Indonesia yang masih berstatus bebas rabies. Ya, satu di Bangka Belitung, kemudian di Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Papua, dan Papua Barat. Itu yang masih bebas. Kalau kita sekarang provinsinya ada 37. Ya, kemudian memang ada 5 provinsi dengan jumlah kematian tertinggi akibat rabies ini. Yang pertama itu yang paling adalah Sulawesi Utara, ya, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Selatan, karena penyakit ini pertama kali memang di Sulawesi Tenggara, ya, di Sulawesi Selatan, kemudian di Sumatera Utara, dan sekarang tercatat di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang 5 provinsi yang kasusnya tertinggi. Nah, menurut laporan Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2021 secara global, ya, beban ekonomi akibat rabies itu diperantarai anjingnya diperkirakan mencapai 8,6 miliar dolar per tahun. Jadi kalau dikalikan 15.000, ya segitulah duitnya, berarti triliunan secara global. Jadi yang dikira, mohon maaf, kemarin Malaysia sudah mulai protes karena barang kita mau tidak diterima oleh Malaysia karena ada rabies di Indonesia. Nah ini apakah keterlaluan. Setelah kita surati ke sana, rupanya mereka tidak paham dari sifat-sifat penyakit yang ada. Nah, sebagai gambaran bagi kita semua, total kerugian ekonomi, ya, akibat rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini yang periode 1998 sampai 2007 yaitu sebesar 142 miliar YTD pada tahun segitu, atau 14,2 miliar per tahun. Nah, sedangkan total kerugian ekonomi akibat penyakit rabies terjangkit di Bali yang kemarin 2008 sampai 2011 adalah sebesar 336,5 miliar. Ya, itu per tahunnya. Jadi Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Badan Kesehatan Hewan Dunia itu mencatat, ya, bahwa lebih dari 95% kasus kematian akibat rabies itu terjadi di Asia dan Afrika. Ya, 40%-nya korban gigitan hewan tersangka rabies adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Pasti ada di gambaran ini menunjukkan bahwa kesadaran kita yang masih kurang. Ya, mungkin Asia Afrika, mungkin sistem pembelajaran kita yang masih rendah, itu menunjukkan sehingga kalau di luar negeri ada nggak rabies? Ada, tapi kasus kematian kepada manusia itu sangat jarang. Makanya dikatakan rabies itu bebas, bukan berarti tidak ada gigitan. Boleh ada gigitan, tapi tidak boleh ada manusia yang mati. Kalau Bapak, Ibu, kita semua bisa melakukan hal itu menunjukkan keberhasilan kita. Makanya ini saran Pak
Bupati, ini kita kalau pas pendidikan kita adalah pendidikan istilahnya IKM ya, implementasi apa itu? IKM, pembelajaran merdeka ya. Ada kurikulum merdeka. Nah, jadi kalau bisa kita sarankan, kan ada di guru-guru penggerak yang bisa kita gerakkan, Pak. Kenapa tidak kita berikan pendidikan itu kepada anak-anak kita, terutama SD SMP, itu tentang penyakit zoonosis. Kita masukkan di kurikulum. Jauh lebih bagus, dan nanti saya akan laporkan Pak Gubernur, bisa enggak ini kita mulai dari NTT. Kita mulai dengan penyakit rabies ini. Kalau kita bisa melakukan itu, kebetulan saya sudah bicara dengan FAO mau bantu itu. Nanti secara teknisnya kita support dari Direktorat Esmafet. Nanti mudah-mudahan perkembangannya itu diperkuat oleh teman-teman FAO. Yang kebetulan ada FAO. Ini apa FAO ya? Nah, ada FAO ya Pak, FAO sini. Jadi kalau ini kita setujui, nanti guru-guru penggerak itu kita berikan kurikulum mereka. Nanti supportingnya dari Esmafet. Kita lihat jauh lebih bagus kita buatkan pendidikan baik-baik kepada anak-anak kita, generasi takut, supaya menjadi generasi emas, supaya ilmunya jauh lebih bagus. Jadi dari data itu aja kita lihat bahwa ya ini kan tingkat pendidikan pengalaman kita yang kurang, karena kita tidak memberikan gambaran-gambaran yang bagus, terutama penyakit zoonosis ini kepada anak-anak kita, supaya nanti generasi kita adalah generasi yang bagus. Mudah-mudahan ini diterima. Mumpung kita bersamaan dengan rabies di sini, jauh lebih bagus kita buka itu dulu. Paling tidak penyakit rabiesnya kita berikan di kurikulum anak-anak SD dan SMP. Ya, karena kegiatan Kasira kita sekarang ini adalah Kasira bagaimana kita mengikutkan atau partisipasi masyarakat kita bentuk. Nah, kalau yang sudah dewasa ini ya kadang-kadang, mohon maaf ya, saya juga gitu ya. Masuk di sini kadang-kadang keluar ke sini gitu ya. Tapi kalau anak-anak dia tertanam, ya tertanam bagaimana cara mendidik. Kita mendidik anak kita itu kan dia pasti ingat sampai dewasa ya. Tapi kalau kita sudah tua-tua gini, mohon maaf, termasuk saya yang sudah tua. Saya sudah 59. Jadi kalau ada ilmu itu kadang-kadang mau terima atau enggak. Kalau enggak terima kita tolak. Tapi kalau anak-anak masuk, pasti masuk. Mereka akan semakin dewasa akan menyaring sendiri mana yang baik menurut mereka, yang tidak baik yang mana itu akan bisa seiring dengan umurnya mereka. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke Pak Gubernur Pak, karena ini biasanya pendidikannya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di provinsi. Ya, nanti kalau Pak Gubernur oke, perintahkan, nanti diperintahkan kepada Pak Bupati untuk memberikan kurikulum. Dan ini baru kali ini ide kita sama FAO khusus untuk di penghormatan saya di Pak Bupati. Untuk NTT, kita mulai dari NTT. Kalau ini sudah bagus, kita akan kembangkan seluruh Indonesia. Nah, kita lihat dari sekian provinsi hanya 8 yang bebas. Yang bebas pun kita harus berikan pendidikan ini, supaya jangan kaget kayak di TTS-nya. Kaget kan? Begitu datang penyakit, dikira anjing gila itu yang gigit itu dikira kenapa anjing saya ini, jangan disantet orang katanya. Di Bali juga gitu Pak. Makanya kasus kematian pasti tinggi kalau itu awal. Tapi kalau kita mulai dari pendidikan di bawah, insya Allah itu pasti bisa kita atasi. Ya, ini cuma ide kita, dan Pak Bupati kita sudah didukung oleh FAO untuk pendidikan ini. Jadi kalau Pak Bupati oke, kita mulai dari TTS supaya terpenang seluruh Indonesia. Nanti kita mulai pendidikan itu mulai TTS, karena saya penyakit residual antibiotik saya berikan itu kepada perguruan tinggi, ya perguruan tinggi. Kalau ini rabies, penyakit yang kuno ini sampai sekarang tidak bisa dibebaskan, jauh lebih bagus kita mulai dari pendidikan dasar. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, lebih dari 80% kasus rabies terjadi di wilayah pedesaan dengan akses yang terbatas. Jadi kalau kita tidak kuatkan diri kita untuk kita tahu paham penyakit-penyakit itu, kita juga kaget tadi. Nah, karena itu tidak ada
apalagi tidak adanya penyuluhan akibat terkait rabies kepada masyarakat. Jadi capek juga penyuluh, kan ada penyuluh di mana? Nah itu penyuluhnya, capek juga Bu ya. Nah kita minta di pendidikan itu kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak itu bisa jadi penyuluh. Minimal di ruang lingkup keluarga. Ya. Nah keterlibatan berbagai sektor sebagai kolaborasi One Health tadi ya, satu kesehatan, terutama penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran kampanye vaksinasi, tidak melepas liarkan anjing peliharaannya serta pertolongan pertama kasus gigitan. Ini kita akan berikan pendidikannya, itu sangat penting sebagai upaya mengurangi kasus penyakit rabies. Ya, nah, Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah informasi yang kami peroleh ya per tanggal 8 Juli tahun 2003 kasus TTS di totalnya terinfeksi 30 kecamatan ya, 30 kecamatan dengan jumlah kasus 176, kemudian ada gigitannya sebanyak 736 kasus gigitan ya. Nah ini sehingga ada kematian 6 ya kita, kayak di Bali juga dulu itu pertama-tama penyakit itu sampai 12 atau 15 orang meninggal karena kita tidak paham ternyata penyakit rabies itu. Makanya saya harapkan sekali, mudah-mudahan Pak Bupati setuju, kita mulai dari TTS untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, terutama penyakit zoonosis. Nanti berkembang Pak, kurikulum sekarang rabies, nanti kurikulum berikutnya antrak, kan itu ya, mudah-mudahan sini nggak ada antrak ya, antrak. Terus kemudian karena prioritas kita itu ada 15 prioritas penyakit zoonosis ya, jadi yang tidak sadar tidak bisa menekan itu. Nah bila tidak segera ditanggulangi dan aksi yang komprehensif akan menyebabkan peningkatan kasus meninggal pada manusia, meskipun total vaksinasi pada anjing sekarang telah mencapai 6.700-an. Sekarang populasinya berapa? Belum ada yang tahu. Nah kalau belum ada yang tahu ya jauh lebih bagus kita memberikan kesadaran ke masyarakat kita bagaimana sih penyakit itu dan bagaimana prosesnya kalau terjadi gigitan. Ya Bapak Ibu sekalian, nah dalam penanggulangan rabies harus mengacu pada kaidah One Health tadi ya. Nanti makanya di ini ada dari kesehatan. Yang dari kesehatan ada nggak? Halo, mana? Belum muncul? Hah? Ada tangan dari mana? Ah, dari kesehatan, kemudian dari Kementerian Pertanian atau Puskesmas dan Puskeswan ada, atau dari peternakannya ada, dan ada dari Babinsa. Nah, itu kemudian Babin Kantip Mas. Ya, terima kasih. Jadi semua kader ini nanti semua lini ada, termasuk perangkat desa ada ya. Ada. Nah, ini buat ya. Nanti ini kita akan kembangkan, harapannya itu setiap desa punya kader. Ya, tidak perlu harus manggil orang banyak-banyak, ini kita sosialisasikan enggak. Ya, di saat kita bertamu, kita ngopi-ngopi sana, kita ceritakan bagaimana sih rabies itu. Ini harapan kita ya. Sehingga nanti pendekatan kita itu betul-betul terintegrasi lintas sektor. Makanya dari kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, nanti bisa juga dari Kemendagri dan TNI dan Polri. Dan ini kontrak kita sama Polri juga sudah ada ya. Kalau mau lihat kontrak kami ada, itu sama Direktur Baharkam, Direktur Bareskrim dan Intelkam. Kita sudah buat kontrak kerjasama ya dalam rangka kita meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Ini sekedar informasi. Nah, bidang kesehatan menyediakan vaksin, SDM dan lain sebagainya, kemudian kesehatan masyarakat atau puskes masif tadi itu menyiapkan SAR dan PAR. Jadi kita dari Kementerian Pertanian ya SDM-nya bagaimana, kemudian kita menyiapkan vaksinasi dan lain sebagainya ya. Nah, karena ini lintas sektoral. Nah, Kementerian Pertanian dalam ini Direktorat Kesmafed siap mendukung tindak pengendalian dan penanggulangan melalui penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian rabies dengan pembentukan kader siaga rabies atau kasira di TTS ini.
Nah, kader siaga inilah yang akan nanti kita latih sehingga memiliki potensi dalam membantu dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan respon pengendalian rabies. Bukan berarti vaksin tidak perlu ya, perlu vaksin, tapi kesadaran masyarakat juga penting. Ya tadi kita nggak tahu apa-apa, gigit, kita biarkan, biasa saya digigit, ternyata mohon maaf ya, meninggal, kayak gitu ya. Karena kita tidak paham. Nah ini kesadaran ini kita bentuk sekarang dalam rangka membantu pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, dalam kita mengendalikan penyakit rabies. Nah, Kasir ini akan ditugaskan untuk membantu dinas terkait dalam kegiatan penyadaran masyarakat melalui KIE ya, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi yang terencana, kemudian mengedukasi masyarakat termasuk tata laksana gigitan HPR, kemudian memobilisasi massa agar berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi, kemudian dalam program pelaporan kasus gigitan. Jadi kalau ada gigitan, manusianya dibawa ke mana supaya paham. Ya, kemudian nanti anjingnya dilaporkan kemana supaya paham. Nanti kita berikan pendidikan itu, serta bagaimana kita melakukan penelusuran kasus gigitan. Jadi kalau ada gigitan, kita diajarkan nanti bagaimana caranya mencari asalnya dari hewan-hewan tadi. Ya, Pak Bupati dan adik sekalian, ini saya sampaikan. Semua yang kita lakukan ini ada amanah undang-undangnya, Pak. Ada Undang-Undang 18, kemudian ada PP-nya, PP 95. Jadi bagaimana penyakit zoonosis ini kita minta partisipasi masyarakat untuk dilibatkan. Nah di TTS ini, Kasira itu ada di 5 kecamatan, Pak, yaitu Kecamatan Amanatun Selatan. Ada ya? Ada, oke. Kemudian Kecamatan IE. Belum ada kalau masih ada kursi namanya. Kecamatan Buat Nana, itu sudah ada. Kemudian Kecamatan Kota Soe, sudah ada. Nah, kemudian Kecamatan Kuali, alhamdulillah sudah hadir semua Pak Bupati. Yang masing-masing kecamatan itu diwakili oleh satu desa atau yaitu desa Benun ya. Ada desa Benun, desa Uenai, ada Tataf, Taunino dan Kualin sendiri ya. Nah, itu Pak. Sehingga kalau percontohan Kasira ini sudah ada di provinsi seperti Jambi, provinsi Jambi sudah ada. Kemudian Kalimantan Timur itu di Pulau Berawan itu sudah kita bentuk, walaupun ada juga di NTB dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya ada manfaatnya kalau kita betul-betul ingin mengetahuinya atau ingin ikut melibatkan diri dalam rangka kita melakukan pengendalian rabies. Nah, Kasira ini itu merupakan lembaga non formal, Pak. Non formal yang dibentuk di tiap desa dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu aparat desa, Babinsa, Babinkartipmas, kader Posyandu, dan tokoh masyarakat. Kalau bisa itu nanti tokoh masyarakat, saya kan ada tokoh masyarakat ini, ada, oke, ada, ya, sehingga baik itu berupa pemburu atau tokoh agama, ya, biasanya ada pemburu kan, nah kita libatkan. Kemudian idealnya Kasira ini ada di setiap desa ya dan kecamatan dan menjadi tempat atau forum komunikasi Kasira sebagai base camp dari Kasira. Nah, harapan kami pembentukan Kasira di Kabupaten TTS merupakan percontohan bagi kabupaten atau kota lainnya ya di provinsi seperti provinsi-provinsi yang belum ya. Karena ini kita sudah ada beberapa provinsi termasuk sekarang kita masuk ke NTB. Yang tadinya mohon maaf sebenarnya kita mau masuk di Kalimantan Barat, tapi karena tetangga saya orang NTB Pak ya. Jadi karena tetangga saya bilang sudah, sini uang, ya pindahkan ke NTB aja. Jadi saya minta anggota itu untuk kita pindahkan NTB. Apalagi nanti kalau pendidikan tadi Pak Bupati, kami akan support dan FAO sudah siap
pendanaan untuk pendidikan anak.